Untuk janda teraniaya ya Mbak, jadi versi harganya itu yang worth it ngono lho Mbak. Ya aja meres aku toh Mas, agency ya. Don't be greedy Mas. Don't be greedy. Bener, aku feeling kayak gini, aku terlalu disakitin kayak gini, apa aku mau menjadi sebesar ibu negara, apa istrinya presiden apa piye toh Mbak. Aku nggak siap aku. Ternyata itu nggak cukup. Emang kalau misalnya nggak sepadan, nggak selevel, itu tidak akan disatukan begitu loh. Semesta pun marah gitu loh ya Mbak. Masa Dilan dapetnya kayak ngene gitu. Tuhan sambar geledek, putuskan. Hai Besti, kembali lagi tuh Biana, aku Gia Sadika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Episode kali ini kedatangan seorang konten kreator perempuan yang tangguh dan ibu yang hebat. Belakangan ini juga viral banget karena dia berhasil melewati masa-masa berat dalam hidupnya. So please welcome Dilan Jania. Apa kabar Dilan? Baik sekali kakak. Alhamdulillah, bening sekali Dilan ini ya. Kakak juga luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Aku barusan baca berita terbaru, kabarnya kamu mau pindah ke Jakarta, apa udah pindah? Iya, sekarang udah pindah kak, tapi memang bakalan move yang pengennya tuh bener-bener stable. Anakku aku bawa ke sini, semuanya aku bawa ke sini gitu loh. Oh sekarang belum, anak kamu belum? Sekarang belum, aku baru sama tim doang baru ke Oke. sini. Mungkin nextnya kayak bulan depan kalau misalnya udah dapet rumah, lagi cari rumah kak. Tuh yang Gitu. lagi cari rumah, mungkin agent yang bisa memberikan rumah ya, saya hubungin ke dia. Untuk janda teraniaya ya Mbak, jadi versi harganya itu yang worth it ngono lho Mbak. Ya aja meres aku toh Mas, agency ya. Don't be greedy Mas. Don't be greedy. Berarti kamu ke Jakarta udah berapa lama? Aku di Jakarta udah hampir 2 bulan kak, yang oke. standby gitu. Awalnya itu tuh aku nggak mau apart, dengan optimis kayak aku akan menemukan rumah dengan segera. Jadi aku sewa hotel kayak 100 nggak kerasa sebulan gitu. Serius? Iya, jadi kayak ya udah deh, kayaknya mending apart deh dulu, mau apapun yang terjadi, mau dapat nggak dapat rumah, toh juga nanti bakalan direnov kan. Jadi kan pasti butuh waktu juga, nggak bisa langsung ditempatin Iya, rumahnya kan. Iya. Jadi kayak ya udah deh apart aja dulu. Oh jadi Sembari baru nunggu. nunggu 2 bulan. Jadi anak masih di Jogja. Anak masih di Jogja. Nanti kalau rumah udah dapat baru pindah ke sini. Iya, baru pindah ke sini. Tapi aku rutin ya ngejenguk anak kak. Oh oke, gitu. bolak-balik tetap lah ya. Katanya pindah ke Jakarta ini salah satu cara kamu untuk move on. Sedikit banyak betul loh Mbak. Lebih ke banyak apa lebih sedikit? Lebih ke banyak. Lebih ke banyak. Iya. Kenapa memilih Jakarta untuk tempat move on? Ya karena di sini kan banyak temennya yang sama beauty influencer atau content creator atau komedian, komika gitu-gitu kan banyak ya, temen dari berbagai lini entertain gitu. Jadi kayak Betul. mungkin bisa lebih memudahkan aku, memfasilitasi aku untuk menyibukkan kegiatan-kegiatan yang beda-beda, macam-macam, ketemu dengan ambience baru kan, biar cepat move on gitu loh kak. Atau mencari jodoh baru? Itu juga please kayak hai. Yang maju tolong yang kaya-kaya aja. Oke. Hai Mas. Para pengusaha-pengusaha garmen, Maju itu ya? bandeng, Maju. penjahit, apa pengusaha-pengusaha aspal, sing maju. gawe tol, come in Mas. Sing gawe tol. Tahu artinya yang kerjain tol gitu kan, bener yang kan? bikin tol. Bikin tol gitu. Kontraktor ngendi karena ayo toh Mas. Ngendi apa ngendi? Ya, Oh kontrak- mana, mana. betul. Kamu emang udah mau untuk membuka lembaran baru lagi dalam kehidupan? Iya mau toh Mbak. Ya masih muda kan, pengen kan? Lah iya toh Mbak. Masa aku hampa banget ya tanpa pria ini. Tapi aku yang menyibukkan diri dengan bekerja. Ketika malam tetap sendirian ya kepikiran juga. Tetap gitu ya. Iya. Siang kerja malam. Kakak ya Allah. Tapi netizen lagi banyak yang komentar, katanya kamu semakin glow up. Sebenarnya apa sih yang berubah dari kamu yang sekarang nih?
Kalau yang berubah itu mungkin aku lebih jor-joran untuk keperawatan ya Kak. Dulu kan ngampet, aku tuh dulu frugal Ngampet living tuh apa banget. sih? Ngampet tuh nahan. Oh, heeh. Dulu kan aku benar-benar frugal living banget Kak. Heeh. Jadi kayak meskipun pendapatanku banyak Heeh. gitu, tapi maksudnya lumayan besar gitu ya, jauh dari rata-rata. Cuma kayak aku tuh tetap lifestyle-nya kayak rendah banget gitu. Bahkan Oke. aku misalnya check out baju gitu tuh di TikTok Shop Heeh. kayak 70.000 aja gitu tuh aku masih mikir-mikir perlu nggak ya aku check out kayak gitu Kenapa? Kak. Karena dulu aku nabung memang. Nah kalau sekarang setelah aku nabung dalam rangka untuk mendapatkan membuat rumah impianku gitu Oke. bersama dia. Bahkan yang mikirin hal-hal kayak gitu pun harus aku gitu kan. Oh, baik. Karena kan yang kerja saya gitu kan Bu. Oh. Nah tapi kalau misalnya sekarang lebih glowing, lebih glow up kayak gitu karena aku memang lebih jor-joran ke perawatan. Baju juga aku udah mulai kayak ya udah sih nggak usah TikTok Shop kayak gitu, kayak ya kayak gitu Tapi Kak. apa yang membuat kamu berubah kayak yaudah deh gue lebih jor-joran sekarang dibanding kemarin gitu? Karena aku udah lebih mencintai diriku sendiri, aku invest ke diri sendiri gitu Kak. Ngapain lagi aku ngampet-ngampet, aku pengen menikmati apa yang aku cari selama ini Yang kamu gitu. pengenin selama ini udah gue lakuin Betul. deh semuanya gitu, apa yang gue Benar. pengen, apa yang gue impikan selama ini gue lakuin deh semuanya sekarang gitu. Iya betul, tapi kalau menurut kakak kayak gitu nggak sih yang benar emang kita, atau dulu kan aku tuh menghemat Heeh. karena aku tidak boleh menjadi istri yang egois gitu loh Kak, aku mikirnya. Kenapa? Karena Kenapa harus pertama, egois? iya maksudnya Karena berdua hidupnya gitu. iya, jadi kita nggak boleh sesuai keinginan kita banget gitu. Misalnya aku pengen perawatan yang mahal gitu, ya jangan diturutin juga gitu loh, Mas. Ngerti nggak sih Kak Tapi kalau maksudnya? ada uang mah nggak apa-apa menurut aku. Iya, mungkin kalau Ya kan? kakak, ya maksudnya kan aku tujuan utamanya belum kecapai nih, rumah gitu kan. Oh, ada prioritasnya. Nah, ya benar. Itu. Benar. Ya kalau menurut aku mah prioritas mah penting. Hidup kan penuh dengan prioritas. Tapi kalau emang masih punya apa sih namanya spare-nya. spare-nya ya untuk perawatan, untuk belanja mah nggak apa-apa. Kan buat kita senang. Kan kita Iya. juga harus merawat diri, mempercantik diri ya kan? Iya, dulu aku mindsetnya salah sih, terlalu frugal tadi itu gitu. Jadi sehingga aku kayak mikirin rumah banget, bahkan itu yang sebenarnya tanggung jawab bersama aku pikul sendiri gitu kan. Aku sampai kayak ya udahlah aku hemat-hemat aja, baju kalau bisa yang serendah-rendahnya lah, kerja. Ternyata apa namanya, si suaminya juga kayak gitu kan, dia bahkan nggak mikirin masa depan gitu kan, masa depan sama aku, ngerti kan Kak maksudnya? Iya. Tapi nggak apa, sekarang kan udah terkumpul nih buat beli rumah ya kan. Kalau udah punya rumah, udah tinggal menikmati hidup bersama anak, Betul. mencari jodoh baru. Iya Ya betul. kan? Ya kan? Hai. Hai Mas, jemput aku ya bar podcast iki. Tahu nggak maksudnya? Abis podcast ini ya? Habis podcast ini jemput aku ya, habis podcast ini. Tadi apa bar podcast? Bar itu tuh Bar. habis. Oh, bar itu setelah bar. Oh, oke. Nih, biasanya yang lagi nonton mungkin ada yang ngikutin perjalanan kehidupan kamu dari awal nih, pasti kan secara viral. Tapi di baliknya kan kita nggak pernah tahu ya, kamu tuh seperti apa orangnya. Aslinya tuh kayak gimana, apa yang kamu lalui sesungguhnya. Ada nggak sih sosok yang paling kamu andalkan dan tahu semua tentang cerita sedih kamu? Ada nggak? Yang benar-benar tahu kamu banget. Kalau yang aku pribadinya kayak gimana itu tuh aslinya aku sebenarnya cukup pemikir loh gitu, kayak aku sebenarnya Gili-gili. cukup pemikir Kak, Heeh, pemikir dan sebenarnya cukup serius sebenarnya orangnya. heeh. Aku tuh nggak pernah neko-neko gitu, nggak pernah. Ini bukan pick me ya Mbak, tapi memang the real aku nggak pernah neko-neko gitu. Dan aku serius orangnya kayak gitu, serius kerja apa segala macam. Nah, ketika diginiin, habis selesai diselingkuhin ini aku jadi lebih pribadi yang lebih santai sih menurutku. Dulu tuh aku tuh benar-benar menjaga banget yang namanya komitmen gitu. Oh, oke. Nah, sekarang aku lebih santai, lebih Santainya ini. gimana? Lebih santai, lebih mau temenan sama siapapun. Dulu Oke. tuh aku sangat picky banget masalah pertemanan, masalah circle kayak gitu. Aku takut salah, aku takut pokoknya takut ngapa-ngapain. Kalau mau ngapa-ngapain tuh mikir panjang dulu. Kalau sekarang kayak lebih ya udah sih santai gitu. Mau temenan sama siapapun aku lebih welcome gitu. Kalau dulu kan aku pikirnya kayak nanti kalau aku terlalu dekat sama si cowok ini, si content creator ini, influencer ini, padahal untuk urusan kerjaan ya, nanti suamiku kasihan loh, dia marah apa segala macam. Tapi oke. kalau sekarang kayak ya santai aja kali gitu. Yo wes gitu ya. Ya, kok bahasanya nggak jawab banget. Gimana kalau yo wes lah. Yo wes. Iya, yo wes gitu. Yo wes kok ngegas gitu, kayak nggak sesuai dengan orang Jawa ya. Iya. Yo wes.
Nah, kalau menjawab yang tadi yang paling mengerti aku, pasti tidak lain tidak bukan adalah keluarga ya, keluarga terdekat kayak ibu aku gitu ya. Tapi kalau yang di luar keluarga yang selalu udah kayak ngintilin aku kemana-mana, nemenin aku tahu dari jatuh bangun berdiri dari pagi sampai pagi tuh Helda. Diana Papilaya. Tidak lain dan tidak bukan ya. Dia adalah. Iya, dia tuh udah kayak bajuku kak. Ya. Jadi kayak kemanapun Dilan ada, kalau Dilan ada di situ pasti ada Helda di dekatnya gitu. Pasti selalu ada dia. Iya benar. Dan dia tahu semuanya. Tahu semuanya, dia yang menguatkan juga. Dia juga sampai dia yang selalu mendengarkan keluh kesahku, yang selalu sabar ya Mbak gitu. Terus dia juga yang paling care lah, yang selalu ada di dekatku gitu. Pokoknya ya itulah, kita harus punya support system yang bagus ya guys. Tuh. Gitu. Bahkan dia tuh udah aku anggap kayak adikku sendiri gitu. Kemana-mana ikut. Udah bareng sama kamu berapa lama? Udah bareng sama aku setahun lebih ya Hel ya. Setahun Gitu. lebih. Udah tiap hari bareng lah ya. Iya, itu tiap ya hari kemanapun bareng. kamu pergi together. Benar. Kalau kakak nggak ada ya orang yang kayak gitu ya kak? Suami aku. Oh ya ampun, kasihan banget aku nggak punya suami. Kan Aduh. lagi pencarian. Iya benar. Aku nggak, karena aku tuh pergi kemana-mana sendiri. Misalnya aku nggak punya asisten, nggak punya apa-apa. Jadi yang tahu aku ya suami aku gitu. Karena Iya. sedekat-dekatnya aku sama sahabat, tetap yang paling tahu suami aku gitu. Iya. Kalau- Untungnya suaminya baik ya Masya Allah, kak. amin ya Allah, amin ya Allah. Itu loh Mbak, ya kita tuh nggak perlu orang lain kalau udah ada suami yang bisa kredibel, yang bisa dipercaya, yang bisa tidak akan menikam dari belakang, yang bisa dipercaya gitu-gitu loh Mbak ya. Happy sekali loh hidup ya kalau tidak perlu ada yang lain-lain, cukup punya suami saja sudah Amin. all in one. Siapa tahu insya Allah ntar lagi dapet. Iya hai Mas. Ya kan, siapa Iya. tahu ya. Ya kan, jadi nggak perlu lagi tuh beli-beli yang murah-murah, barberbot dadar beli rumah 5 25 tiba-tiba ya kan. Ya kan, kita nggak pernah tahu rencana Allah. Amin ya Allah. Kan, habis teraniaya timbullah kebahagiaan. Iya benar, aku feeling kayak gini, aku terlalu disakitin kayak gini, apa aku mau menjadi sebesar ibu negara, apa istrinya presiden apa piye toh Mbak, aku nggak siap aku. I'm here baby darling, baby doll, Baby doll. kesatria petir. Ya Mbak ya, dalam hatinya, sumpah ya cewek ini depresi deh gue rasa. Enggak ya kak? Gak ada masalah. Tapi kan bagus membuka diri untuk orang, Iya ya dong. kan. Tapi kakak pernah nggak sih diselingkuhin? Enggak ya? Aku pernah. Pernah. Dan pernah nggak ngalamin life after break up-nya atau break up nggak? Pas itu enggak. Break up lah. Nah terus ada fase-fase depresi kayak aku gini nggak? Enggak. Tunggu. Ada ya? namanya zaman dulu. Nggak usah macam-macam lu buka-buka. Astagfirullahaladzim, kaki. Nggak, suka terbang kaki kita kadang-kadang kalau kameramen ngomong rahasia. Astagfirullahaladzim, diam dulu. Nanti itu off cam. Break up, langsung bye nek gitu. Tapi ya abis itu sedih. Maksudnya yang namanya kan Nangis. percintaan itu kan mau dimanapun fasenya pasti nggak mungkin lo diselingkuhin kayak yes gue diselingkuhin gitu kan, nggak mungkin, gila. Pasti mau apapun dari SMP SMA apapun itu, mau cinta monyet, mau cinta kadal, mau apa juga yang namanya sakitin kayak gitu kan. Iya, pasti. tapi Cuman life after break up-nya beda ininya, beda levelnya, ya kan. Abis itu kita cari lagi yang lain. Kalau dulu kan gitu. Iya, tapi kakak setuju nggak kalau untuk mengobati patah hati itu Orang lain. harus ada orang lain dulu? Kalau aku ya. Oh di ikutan, ini vote-nya ada 1.500 orang mengasihkan jempol. Sahabat, kita pendukung, apa sih bahasanya kalau gitu, pendukung. Lah udah gak ada yang bisa bantu gue lah. Capek banget lah. Bisa gak ada yang bisa baca pikiran gue. Lu juga bisa baca pikiran gue, ini gak bisa. Emang sih ya. Ya itulah pokoknya. Iya pokoknya. Tapi emang benar ya kak ya, kalau misalnya kita tuh mau mengobati rasa patah hati itu, disakitin sama cowok harus diganti dulu, harus ada cowok baru gitu ya. Gitu ya. Iya, diisi, bener. bener. Biar full tank lagi ya. Full tank lagi. Bener. Ngisi apa sih kak? Cinta, perhatian ya kan, kasih sayang. Betul ya kan. banget. Kan perempuan butuh kasih sayang dan perhatian dan cinta. Butuh banget. Mungkin juga ada yang mau dana atau apa gitu, boleh ya bantu. Hai.
Pokoknya yang deketin aku jangan yang mau kondo lagi. Yang mau kondo mundur dulu nggak ada Bukalapak ya buat mau kondo nggak ada. Yang kaya aja yang deketin gue. Hai Mas, mersimu apa Mas? Masih tahun 1920 katanya gitu. Udah. Mau. Yang 19 tahun 20 tahun. Gitu. Enggak, tahun 1920. Oh, mersi yang 1920. Aduh, jangan. Udah keluar belum tuh? 1920. Gue juga udah keluar apa belum? Ada gitu yang didorong. Tetap peringatan, say. Yang didorong dulu buat pancingan baru nanti bep, mati lagi di depan. Kakak zodiaknya apa sih? Aku Aries. Oh, Aries. Kamu Kakak aku apa? Aries. Aku Capri. Oh, Capri. Anakku. Itu apa ya? Anakku apa ya? Kamu bulan apa? Aku Januari. Oh iya benar, anakku Capri. Nah, itu dia. Jadi bisa kali aku jadi anak kakak lah. Bisa loh. Gini, bisa loh. Kadang memang begitu kehidupan ya, bertemu orang menjadi anak. Iya, anak ketemu gede. Anak ketemu gede, bener. Nah, Dilan, selain kamu sibuk jadi content creator, kamu juga adalah seorang ibu. Gimana sih rasanya ngejalanin hidup berdua bareng anak kamu sekarang? Setiap kali aku melihat Haiza, aku tuh selalu sedih. Tetapi ya udahlah, aku sekarang lagi di fase menerima, mengikhlaskan. Semoga suatu saat aku bisa memaafkan dan melupakan kejadian itu tanpa perlu kembali. Ya itu bukan artinya kembali ya, maksudnya baik-baik aja. Cuma aku nggak meledak-ledak lagi dan bisa menerima dia kalau dia memang bapaknya Haiza gitu. Tapi kan bukan balikan ya, bukan balikan. Tapi kamu hubungannya baik-baik aja? Sekarang ya enggak sih. Enggak. Baik-baik aja sama anak. Maaf, sama anak apa sama mantan? Sama mantan. Sama mantan ya enggak. Kalau anak masih ketemu bapaknya? Masih ketemu. Tapi lewat kamu hubunginnya atau sesuai perjanjian kemarin, bapaknya boleh ketemu Haiza kapan aja dia mau, asal minta izin ibunya gitu. Dan berarti aku masih ngebolehin. kamu? Apa? Masih lewat kamu hubunginnya? Iya betul, masih lewat aku hubunginnya. Oke. Nih kita lihat dulu kelucuan anaknya Dilan di TBA News berikut. Bingung kan? Bingung. Mak gue ngapain katanya. Kasian banget tahu anakku. Ya Allah, anak kamu sekarang umur berapa? 1,5 tahun. 1,5 tahun? Iya, masih lucu-lucunya. Masih dia bahkan kemarin ada juga aku ngelihat video yang pas si mantan itu ngejemput mantanku juga nangis, sudah lama banget mungkin kangen sama anaknya kan. Terus habis itu si anakku tuh udah kayak nggak kenal bapaknya gitu loh, kayak tatapan kosong gitu loh. Ada nggak sih, kalian lihat nggak sih ininya? Nggak ketemu berapa lama? Udah, karena memang dia nggak pernah nanyain anaknya gitu. Nah tapi ini 1,5 tahun. Tapi nggak ketemunya nggak selama itu sih Kak, kayak mungkin 2 bulan, sebulan gitu nggak ketemu anakku dia. Terus si Haizanya juga mungkin merasa ya bahwa oh ini nih yang ngehianatin mak gue gitu kan. Tapi dia nggak pernah kayak mencari, maksudnya kayak nggak pernah. Alhamdulillahnya tidak ya. Sama sekali. Enggak. Soalnya aku menangis setiap malam gitu ya, aku doa sama Allah kayak ya Allah semoga ya suatu saat si suamiku ini menyakiti aku begininya, semoga suatu saat dia bisa merasakan apa yang dia torehkan rasa sakitnya ke aku gitu kan. Dan mungkin anakku ngerasa juga kalau bapaknya mengkhianati ibunya gitu. Jadi kayak ngelihatnya tuh kayak udah kosong aja gitu. Tapi main abis itu? Pergi atau main nggak? Pergi main tapi kayak dingin gitu loh anakku sama dia. Sama si mantannya. Berarti nggak pernah nanyain sama sekali? Si siapa? Si Anakmu? Enggak pernah, selain emang karena dia belum nyampe kan. Masih umur kan masih 1,5 tahun tuh kan, baru belajar ngomong kan, belum mengerti juga kan Kak. Nah di satu sisi bapaknya juga nggak pernah nanyain, karena setiap kali kalau misalnya bapaknya minta izin mau ketemu gitu aku selalu bolehin kok. Video call? Video call enggak video call, jadi dia mainnya harus ketemu gitu. Oh jadi nggak video call? Enggak. Oh oke. Nah setelah yang kamu laluin bareng sama anak nih, ada gak sih momen yang bikin kamu ngerasa hidup berdua sama anak tuh udah cukup deh ternyata gitu, atau enggak? Ada banget lagi, maksudnya kayak aku tuh ada trauma kali ya Kak ya. Ada trauma sama cowok. Bukan kali-kali, itu mah bener trauma. Iya bener, iya trauma, bukan kali, bener. Aku memang masih trauma sama cowok. Jadi aku tuh sempet takut kalau misalnya nanti aku menjalani hubungan lagi sama cowok, takutnya ada cowok yang dengan cowok yang berbeda pun dia nyelingkuin aku gitu, ngerti gak sih? Bener. Meskipun orangnya beda tapi takutnya nanti dia selingkuhin aku lagi dan aku harus
jatuh berdarah-darah lagi kayak gini Melewati gitu. lagi, nauzubillah ya. Nauzubillah min dzalik. Makanya kayak apa aku udah hidup sama anakku aja ya. Toh kan Ada sebenarnya pikiran gitu? ada pikiran kayak gitu karena toh kan setelah kita jadi ibu-ibu, kita punya anak, kita kayak ngerasa lengkap kan Kak. Iya. Kayak momen menjadi ibu itu adalah momen yang paling utuh sih. Titik tertingginya perempuan kalau menurut aku ya, kalau udah jadi ibu, udah punya anak. Jadi kayak udah lengkap gitu kalau udah punya anak. Apa aku nggak usah punya cowok lagi ya, nggak usah punya suami lagi ya, takut diselingkuhin, toh juga emang masih ada cowok setia gitu-gitu loh Kak, pikiran aku Jadi tuh udah trauma. kemana-mana. Tapi kamu tadi kan bilang kamu siap untuk mencari jodoh baru gitu ya, pengganti gitu. Sempat nggak kayak apa yang ngebuat kamu ada keinginan mencari orang baru sama dengan trauma kamu yang kamu takut selingkuhin? Iya, jadi tuh setelah aku ngomong ke banyak orang kayak berdiskusi dengan banyak orang, mereka tuh bilang, ada yang bilang ya kamu nggak boleh lah Dil benar-benar nutup diri kayak gitu. Dengan kamu nutup diri, kamu ngejudge semua cowok bakalan selingkuh, itu juga bakalan ngerusak mentalmu, ngabisin mentalmu. Terus nanti aku pikir-pikir lagi juga, ya benar sih kayak gitu. Terus kalau misalnya anak juga ini dia butuh sosok peran ayah gitu kan. Jadi gimana pun ya kita harus provide itu untuk dia gitu kan. Gak bagus juga kalau dia cuma mengenal ibunya doang, dia nggak tahu sosok ayah yang figur ayah tuh kayak gimana sih gitu kan. Jadi akhirnya kayak aku juga merasa kesepian yo Mbak. Masa iya aku mendayung perahuku sendiri di sini, perempuan kecil gemas nan imut manja seperti ini harus mengarungi samudra sendiri Mbak. Butuh Jadi kan, juga ya gitu. iya, aku ingin nahkoda yang kaya raya itu. Makasih. Tetap ya, kaya raya dan soleh ya. Iya bener, karena ya nanti makan hati juga Mas. Nek kamu kaya tok, kamu pikir aku ndak bisa cari duit po? Kalau kamu masih nyakit-nyakitin aku aja ya, aku end loh Mas sama kamu. Mental banget toh iki. Tapi hebatnya kamu ini ya, aku nggak pernah lihat kamu nangis sambil menceritakan masa-masa sulit kamu. Apa sih yang ngebuat kamu bisa sekuat ini? Karena nangisnya di belakang kamera ya, dan itu nangisnya tuh di seminggu pertama memang Kak ya, pada saat aku awalnya tuh sempat mau mempertahankan si hubungan toksik ini, di hubungan yang ketahuan selingkuh ini kan. Tapi makin lama aku tuh kan niatnya awal aku nggak mau speak up di sosmed gitu kan. Tapi ketika aku diem, kemudian aku masih ya udah kamu balikan sama aku terima, kamu dengan selingkuhanmu segala macam itu, dia itu malah semakin nggak tahu diri. Dia malah bilang dia malah kalau ngasih dua pilihan. Kalau misalnya mau balikan, kamu harus naikin gaji aku dari yang awalnya 20% jadi 50%. Atau kalau misalnya mau cerai, aku juga minta 3M gitu. Jadi emang loh, aku baru sadar di situ. Oh, berarti nih cowok selain brengsek, dia mata duitan juga gitu. Berarti hubungan selama ini dia bertahan sama gue itu karena dia masih butuh duitku gitu loh Kak. Dia tuh nggak cinta lagi sama aku gitu ya, mungkin karena tergerus kasih sayangnya, karena ya keinsekuritasannya itu gitu kan, kasih sayangnya tergerus makin lama mungkin dia nggak cinta lagi, tapi dia masih butuh kerjaan sama gue gitu. Sampai speechless. Gue udah gak ngerti lagi jujur. Jadi baru aku sadar di situ, oh hubungan ini transaksional ternyata yang dia harapin itu. Kalau misalnya balikan jangan 20% lagi, dia minta ke 50% gajinya. Dan kalau misalnya cerai pun dia minta 3M seenggak-enggaknya gitu. Tapi kamu ada gak kayak lu cari uang sendiri deh gitu, ada gak? Iya makanya maksudnya cari jangan kerja sama gue, lu cari uang sendiri, lu kerja sendiri gitu, ada gak? Nah kalau kayak gitu dia berarti masih berhubungan tapi cari uang sendiri. Enggak, pas awal-awal, maksudnya pas masih menikah kan, kan kerja sama kamu. Kalau enggak kayak kamu juga cari deh, misalnya kerja sama kamu juga nih sebagai manajer, tapi juga kamu cari kerja sendiri deh. Iya gitu. Dan aku fasilitasin itu loh Kak. Dia kan awalnya mau jadi trader kripto, dan gue modalin itu M-an, gue modalin 3M. Aku nggak bisa berkata-kata. Iya, jadi tuh kayak aku, makanya kalau udah minus SDM, kita minta suruh setia juga, dia bahkan nggak punya iman itu gitu. Tapi kenapa kamu masih ada pikiran pengen bertahan?
awalnya kan. Awalnya Ya itu kan namanya cewek shock, ngerti nggak sih? 1 minggu pertama awal doang itu mah, seminggu pertama namanya shock, kaget, nggak terima diginiin. Apa iya gue balikan aja ya? Apa iya mungkin memang setiap orang butuh dikasih kesempatan kedua ya? Tapi kan itu as time goes by ketahuan kalau ternyata tujuan dia tuh, oh ya dia nggak cinta sama gue, dia bukan mempertahankan hubungannya, dia mempertahankan dia cari makannya dari mana nih kalau nggak sama Dilan lagi gitu kan. Setidaknya gue putus sama cerai sama Dilan, gue dapat 3M nih bekal gitu kan ibaratnya gitu. Tapi kalau misalnya sama Dilan nih dari 20% nggak mau lagi 20%, karena di si Dilan pasti nanti trust issue kan. Dia ada trust issue lagi, dia nggak akan percayain duitnya lagi ke gue. Jadi dia naikin tuh presentasenya. Makanya dia memastikan itunya secure dulu, masalah uang secure dulu. Tapi kenapa dulu pakai empet-empetan mau belanja dong, kan dia juga dapat duit. Kenapa dulu mau beli baju juga nggak mikir-mikir, kan tadi katanya takut egois. Kan dia juga dapat pendapatan dari kamu, pendapatan kamu juga. Iya itulah, aku jujur ya Kak, aku sebenarnya sangat menyesal. Aku sebenarnya sangat menyesal ketika aku menjadi perempuan yang sebertanggung jawab ini. Yang sebenarnya itu bukan tanggung jawabku gitu loh, mikirin semuanya. Tapi aku semua udah kayak aku kepala keluarganya gitu loh. Udah aku tuh udah terbiasa dengan tekanan, dengan oke, kita pikirin lo tahu kan Dil, di sini lo yang kerja, yang cari duit. Ya aku kayak merasa bersalah aja kalau aku nggak mikirin itu. Aku kayak merasa bersalah ketika kita belum ngecapai target utama kita. Aku masa berfoya-foya sih gitu kan. Dengan dulu kan aku asumsinya tidak tahu kalau dia selingkuh gitu loh. Iya. Jadi aku pikir kita sama-sama prihatin nih hidup dari gitu. nol. Iya bener gitu. Bener. Niatnya sih baik ya. Iya. Tapi please note kalau aku nggak dari nol sama dia ya. Aku udah ngerintis jadi influencer dulu. Baru dia tap in masuk ya. Bukan aku ngerintis bareng sama dia dari nol ya. Nanti orang kiranya lo dari nol lo juga butuh dia. Terus pas ketika udah sampai di titik ini lo buang dia. Enggak, sorry bos ya. Saya udah influencer dulu, udah bisa cari duit dulu, tabungan gue udah banyak. Dia masuk jadi mau nikahin aku, dan dia bilang dia belum punya duit cukup untuk nikah. Ya udah deh 300 gue bayarin private wedding. Habis itu mas kawin cuma 60 juta aja gue yang talangin ya kan. Terus jadi ngungkit nih. Kalian nggak tahu. Aduh, ya ampun betapa bodohnya. Memang harga bucin itu mahal ya Bunda ya. Astagfirullah. Luar biasa. Para ibu-ibu, para wanita di sini banyak kan yang bisa cari duit. Nah, bucinnya itu banyak mental provider ini yang harusnya diakuisisi dengan tepat. Tapi dulu emang nggak ada kesadaran ya? Dulu nggak tahu Bun sama sekali. Dulu nggak tahu sama sekali kalau dia itu main cewek. Dulu tuh ya udahlah, aku terima dengan segala kelemahan dan kekurangan kamu itu, nggak ada kelebihannya, ya kan? Aku terima semuanya. Yang penting kamu setia gitu kan, yang penting kamu support aku, kamu dukung aku, kamu kasih sayangi aku gitu kan. Aku pikir begitu. Ternyata itu nggak cukup. Emang kalau misalnya nggak sepadan, nggak selevel, itu tidak akan disatukan begitu loh. Semesta pun marah gitu loh ya Mbak. Masa Dilan dapetnya kayak ngene gitu, Tuhan sambar geledek, putuskan je leres mboten Mbak. Semesta pun marah nggak tuh? Tapi Dilan, aku pernah baca katanya kamu lulusan teknik UGM. Nje. Iya, nje. Kok bisa dulu ngambil teknik, kenapa? Soalnya dulu aku search, kan aku sangat-sangat money oriented ya, materialistis. Aku tuh dulu searching apa jurusan yang sedikit diminati, masih banyak peluangnya, kerjaannya, dan duitnya banyak, gajinya besar, dan itu ilmu yang langka. Salah satu yang keluar adalah teknik nuklir, teknik geodesi, kayak gitu. Beneran? Iya benar. Jadi aku ini deh geodesi kayaknya prospeknya bagus deh gitu. Yang ceweknya masih sedikit deh. Geodesi apa sih, ngapain sih belajar? Pemetaan. Udah gak nyampe deh otak gue deh. Menurut gue juga lulus tuh udah. Lulus dong. Aku keterima UGM itu 2 jurusan. Ilmu komunikasi itu jalur undangan, terus teknik geodesi itu SBMPTN. Kamu pintar. Aku pintar banget, sorry banget. Dan I prove it gitu. Kamu bisa cek track record pendidikan Dilan Janiar ya. Aku sekolah di tempat-tempat dari kecil, dari SD, dari TK sampai aku kuliah, itu semuanya tapi kredibilitas bagus. Kepintaran itu Oh. tidak muncul, teknik itu dalam kehidupan percintaan, Dilan. Ya itulah yang disebut dengan selama ini kita hanya mengolah sakit kepala, otak ya. Masalah hati itu kan memang tidak diasah begitu loh. Untuk pendidikan pasangan hidup ngono loh. Benar, tekniknya udah bisa
bisa lah, pinter lah menurut gue juga gak nyampe pemetaan gitu. Gue juga bingung, nih pala gue sakit gak bikin teknik, gak bikin pemetaan, bikin hidup lu. Sakit kepala gue nih tiba-tiba, ada obat gak sih? Kok kayak dong gitu pala gue. Tuhan, dulu gimana sih Kak caranya kita tuh supaya kita tidak mudah cinta karena iba? Gimana sih Kak caranya? Kita jadi orang jahat. Enggak, jangan. Enggak dong, bercanda Jangan bercanda. Kan bisa milih-milih, bener. Pokoknya jangan buru-buru ya Kak. Iya, jangan buru-buru. Jangan mudah kelepek-kelepek sama perlakuan-perlakuan kecil. Iya, karena manis tuh di awal, belum tentu ke tengah ke akhir tuh manis. Kenapa nggak nyari pas di sekolahan aja, pas kuliah? Karena di sekolahan itu tuh kayak aku vibes-nya nggak vibes percintaan, ngerti nggak sih Bu? Kak, aku belajar. Tuh emang beneran belajar aku. Dan aku memang ya, tapi kan seenggaknya di enggak sekolah enggak nakal. Belajar lagi. gini terus. Iya, belajar terus kayak ngeliat cowok kayak ya tapi mau tanya ini PR. pasti ada kan. Banyak dong. Ya terus kenapa loh? Tapi kayak nggak suka aja gitu Kak. Kayak gimana ya, namanya teman sekolah, kayak ngerti nggak tahu ya. Kayak nggak mood aja, gitu. Nggak mood aja untuk ke percintaan. Kayaknya enggak deh, kita belajar kelompok gitu. aja deh gitu. Oh. Aku nggak baper kalau sama teman sekolah. Loh, dia sekolahnya loh. Iya, memang aku bertanggung jawab banget Bun atas sekolahku. Iya loh, atas pendidikanku. Loh. Ini juga keiba-ibaan, kebanyakan teknik kali. Iya. Duh, juga deh repot banget deh menurut gue sekolah. Aduh. Iya. Ya udah deh. Jadi lebih ke bentengin diri. Kalau temen dari dulu gue keramasin dulu kayaknya deh. Gue keramasin pala lo, Dilan. Jadi lebih ke ini ya Kak ya, langsung bentengin diri untuk ya udah, toh juga gue nggak suka lo gitu. Iya, kalau apa sih, hantu pokoknya. Hantu. Oh, kalau nggak suka ya udah nggak akan digubris, mau gimana pun, mau jungkir balik juga depan nggak akan dilihat. Nggak usah belajar teknik lagi ya sekarang ya. Udah lulus kan? Udah. Sudah. Sekarang belajar mencari jodoh. Iya benar. Mencari pasangan. Cara belajar mencari jodoh. Iya. Menilai benar. Ya kan, pemetaan udah bisa. Sekarang memetakan diri sendiri. Malu deh gue, ya Allah. Dari gaplok. Jangan ada sesal, itu namanya perjalanan hidup. Betul. Mau diulang juga nggak bisa. Betul. Ya kan? Dewasa, soal dewasa. Padahal juga nih, kepala gue puyeng nih. Nih, dari kamu tuh sempat membuka hati lagi nggak sih? Atau sekarang ya udah mau fokus berkarir aja dan ngurusin anak gitu? Mau banget membuka hati banget seperti yang tadi ya. Hai teman-teman, di sini aku Dilan Jeniar, umur aku 26 tahun. Aku punya seorang anak perempuan. Nah, siapa yang mau jadi bapaknya? Thank you. Bener. Sumpah ya, gue nggak denger ceritanya kok sakit kepala ya. Aduh ya Allah. Maaf loh kak. Enggak, maksudnya kayak ya kalau dulu kita udah gue keramasin sih dia ya kayaknya nih, gue gosokin kepala lu nih gitu kayaknya ya. Teman kamu ada yang pengen gosokin kepala juga nggak? Enggak kak, ya Allah, mungkin mereka juga dalam hati ih kok mau ya, padahal enggak, tuh modelan ada yang begitu. ngomong. Banyak sih sebenarnya, ketika aku mau nikah sama si mantan itu banyak yang bilang, Dil, emang beneran kamu udah fix sama dia, maksudnya udah mateng, udah mantap sama dia, udah. Tapi menurut kamu sekarang tuh pasangan ideal tuh seperti apa sih yang kamu mau? Pasangan ideal yang aku pengen adalah yang pertama bisa ngimamin aku, terutama kayak yang Islam gitu, yang lebih ngerti agama lah ya daripada aku, yang bisa ngimamin aku supaya aku lebih baik. Kayaknya itu juga makin lama makin aku tua ya kak ya, makin ngerasa itu ternyata jadi fondasi banget sih untuk rumah tangga. Karena ketika kita tuh baru mau menikah, disitulah sebenarnya baru mulai tantangannya gitu kan. Bukan berarti baru berakhir semua perjuangan percintaan, tapi emang baru mulai. Jadi butuh banget komando leadernya ini yang ngerti agama. Terus yang kedua yang mau sama aku, dengan posisi aku punya anak satu, meskipun ya gue juga bisa sih menafkahi anak gue sendiri gitu kan, tapi kan ada baiknya lo ngerti kan kalau gue punya anak gitu. Oke, bagus gitu. Udah mulai pintar sekarang ya. Benar. Iya kak. Terima kasih ya untuk kriteria. Kayak semua orang iba sih dengan melihat kebodohanku selama ini. Pengen tahu good looking buat kamu kayak gimana? Good lookingnya sebenarnya nggak yang perlu ganteng banget gimana gitu. Enggak, tapi pengen tahu misalnya nih, sekarang kan kita bergeser ke good looking, maksudnya pengen tahu good looking menurut kamu tuh gimana, bisa tinggi kah, putih kah, kan beda-beda nih good looking orang. Ada yang kayak gue pengen ke opa Korea, atau gue pengen yang ke Arab-Araban misalnya, kan macam-macam orang-orang. Good looking orang tuh beda-beda. Iya. Kalau aku good lookingnya sukanya yang ya tinggi gitu ya, yang cowok banget sih. Kalau aku yang cowok banget, yang ini agak coklat gitu. Oke, ini apa? Ototan. Coklat, otot boleh gitu. Berbulu, aku suka cowok yang berbulu kayak King Kong gitu, aku suka.
Tapi emang nggak tahu kenapa ya kalau aku sukanya begitu. Kalau kakak sukanya yang kayak gimana? Kayak suami aku, Iya, kayak gimana tuh? putih, Oh, putih. bersih, Putih bersih. nggak lebay. Aku tuh juga nggak suka cowok lebay yang terlalu romantis. Aku nggak suka, geleh. Yang terlalu rapi gitu, kayak slick banget gitu kurang suka ya. Nggak suka. Terus yang terlalu romantis juga nggak suka. Gitu kadang-kadang. Jadi kayak malah fun aja gitu ya Biasa hubungannya. aja, secukupnya aja. Jadi kalau romantisnya secukupnya. Kalau yang terlalu romantis juga kayak gitu. Jadi romantis yang secukupnya itu Heeh. yang kayak gimana? Maksudnya kayak Pas gitu, misalnya apa ya? Surprise-nya pas, misalnya ngasih bunganya pas, nggak yang terlalu gitu juga nggak yang terlalu kayak sampai bersujud sayangku persembahkan. nggak suka berdiri nggak loh gitu, nggak suka iya. yang kalau nggak yang surprise yang kayak ganggu gitu nggak suka. Emang repot sih ya, Jadi- sok banget. Jadi lebih apa namanya? Kasih sayangnya itu ditunjukkan dari aksi kali ya Kak, bukan ke kata-kata yang lebay kayak Vicky Ya. Prasetyo gitu kan, misalnya kayak Nggak bisa. oh cintaku samudraku Oh, nggak bisa. gitu kan. Suka kata-kata tapi juga secukupnya. Jadi iya. kan tuh kenapa ya? Gimana ya? Iya, iya. Kayak semuanya tuh nggak bisa yang lebay-lebay Lebay, aku gitu. Ngerti kan? Kayak Ngerti. misalnya cowok ada ngedeketin, lebay banget juga ilfeel. Iya, Yang iya. terlalu kayak cinta gitu, yang kayak posesif nggak banget nggak gitu. suka. Kakak suka dicemburuin nggak? Suka, tergantung cowoknya. Kalau sekarang udah punya suami suka cemburuin suami. Kalau dulu tergantung. Kalau lagi dalam masa pencarian ya. Ada yang suka, ada yang enggak, lebih ke nggak suka sih. Ya, yang suka dicemburuinnya tuh yang kayak gimana contohnya? Kayak yang cuma ditanyain tadi podcast sama siapa, misalnya cowok gitu kan, nggak usah deket-deket. Nah, yang kayak gitu Iya, yang kayak tapi yang- cuek-cuek Iya, gitu. cuek-cuek tapi lucu. Iya, bener gitu. Nggak suka yang terlalu lebay juga nggak suka. Nah, kayak pulang udah malam, nanti kamu pulang sama siapa gitu ya. Normal-normal aja, pas-pas aja gitu. Kamu? Iya. Kayak gitu juga suka, tapi mungkin kalau aku lebih suka yang mungkin kalau aku lebih suka yang kayak lebih posesif gitu. Aku kayak ada kayak apa sih? Aku jemput kamu sekarang ya gitu ya. Kayak namanya boleh. Asik juga nih gitu. Kayak ada toksiknya gitu, tapi nggak. Oh, emang bener demen ya. Iya, nggak Tadi udah bener arahnya ke sana, belok lagi. enggak. Maksudnya aku lebih suka kayak sayang hati-hati, aku takut kehilangan kamu gitu loh. Aku kayak, Oh, ya oke aku oke, menikmati itu. Oke, sekarang aku punya challenge buat Dilan. Nama gamesnya adalah pernah atau nggak pernah. Nanti akan muncul pertanyaan dan kamu harus ngejawab jujur pernah atau nggak pernah. Gampang kan? Gampang banget. Oke, kita mulai. Pernah atau nggak pernah stalking orang diam-diam cuman buat tahu update kehidupannya gimana? Oke, siapa? Pernah. Siapa? Pernah ya, si mantan dong. Hah? Update kehidupannya si Oh, mantan kan. Oh, masih pengen tahu. Pengen tahu dong. Oke, pernah atau nggak pernah balas DM dari cowok random karena penampilannya lumayan? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Aku jarang banget aku balasin DM. Kenapa? Kan mungkin itu ajang perjodohan. Enggak ya? Enggak sih. Aku Enggak. kalau cowok random lagi enggak ini. Kecuali kalau saya centang biru ngajak apa namanya? Podcast ngisi ini aku mau balesin. Oh, ngisi Bahkan podcast itu juga. maksudnya. Tapi Kirain buat apa? kerja. Oh, buat kerja. Ya. Heeh. nggak Aku jarang bisa. sih kalau dari DM Kak. Kalau ketemu langsung, iya, aku malah lebih possible. Aku ketemu sama cowok random dan aku ngajak ngomong kayak gitu, lebih aku Gubris gitu. gubris, temenan, ngomong gitu langsung daripada balas-balasan DM. Kayak Oh, nggak jelas jarang sih, gitu. jarang aku. Oke, pernah atau nggak pernah nangis di kamar atau tempat lain sendirian biar nggak ketahuan sama siapapun? Ya pernah dong. Pernah. dong. Panjang kayaknya ya. Apa namanya, nangis ya pasti harus di tempat sendirian. Sendirian. Benar. Terus apalagi misalnya aku tuh rata-rata kalau nangis tuh kalau habis sholat kayak gitu, itu nangis. Tapi aku tuh kalau nangis nggak pernah lama loh Kak, kayak 10 menit gitu. Terus kayak aku ngapain ya aku nangis gitu, dan nggak ada kamera, anjay, nggak mungkin dong, nggak dong, ya, nggak dong, ngapain ya aku nangis gitu kan, kok nggak ada yang lihat, gitu kan? Harusnya kok tetap ini Harusnya ya, ambil handphone gini. tetap, Tus gitu ya. sorry guys, aku kayak gitu kan. Nah jadi peeling serum ini langsung endorse, ya Allah ya Rabbi ya Tuhan. Oh, udah bisa, udah langsung otaknya ke situ. Enggak. Tapi aku sering nggak sebenarnya nangis sendirian gitu. Pas sendirian, cuma nggak lama durasinya tuh. Kayak yang penting plong aja. Habis itu udah ke distract sama yang lainnya.
Cepet ininya lagi Aku ya. cepet banget ininya. Oke. Pernah atau nggak pernah? Nyesel banget posting sesuatu dan langsung buru-buru dihapus. Pernah. Apa itu? Nyesel posting sesuatu dan buru-buru dihapus. Hmm, Kayaknya karena pada saat itu, kayaknya ada beberapa kali ya Kak. Mungkin yang aku ingat salah satunya itu kayak aku tuh pernah foto selfie. Aku ngerasanya cantik ya, kayak aku pas foto gitu sekali cepret, kok bagus ya, posting gitu kan. Hmm. Nah terus habis itu pas aku cek lagi, kok aku ngeliat itu aneh ya gitu mukanya. Jadi kayak, aduh yang lihat udah berapa ya? Udah 100-an, oh baru 100, hapus aja deh, Hapus. hapus gitu. Oh, bukan sesuatu yang aneh-aneh. Misalnya kayak apa curhat atau apa gitu. Oh enggak, kalau itu enggak. Aku biasanya jarang banget sih hapus yang udah aku tulis panjang-panjang dengan sadar. Aku Oh, lebih ke apa namanya tadi ngepost aku pikir bagus, kayak mukanya kayaknya aku pikir cantik gitu. Pas kulihat lagi kok aneh gitu. Jadi delete aja deh gitu. ulang lagi gitu. Pernah atau nggak pernah ngerasa iri lihat kehidupan orang lain di media sosial? Enggak pernah. Nggak pernah. Kenapa nggak pernah? Aku nggak iri karena aku cinta banget sama diriku sendiri. Aku merasa kayak ya itu kan mereka, oke, masa iya semua orang nggak boleh punya pencapaian mereka masing-masing gitu kan. Tapi aku juga bangga sama diriku sendiri, nggak tahu kenapa kayak aku suka banget aja sama diriku Ya sendiri. bagus. Jadi aku nggak butuh dipuji sama orang lain dan aku nggak Bagus. butuh divalidasi sama orang lain bahwa Dila lo hebat gitu, karena aku udah merasa hebat tanpa perlu siapapun nge ngebilang aku hebat, ngerti gak sih? Jadi aku juga nggak peduli gitu. Masa iya hidup orang lain nggak boleh ada yang di atas aku, atau Ya, nggak boleh orang lain ngepost kebahagiaan mereka gitu kan? Jadi aku nggak pernah iri Kak, beneran. bagus. Sesantai itu aku. Oke, thank you udah kesini Dilan. Semoga sukses selalu, sehat selalu, mendapatkan apa pujaan hati baru, bahagia dan lancar rezekinya ya. Terima kasih banyak Teteh Terima Gia. kasih. Aku super duper hebat diundang ke sini teman-teman, karena Kak Gia ternyata adalah pendengar yang baik dan ternyata dia sangat sedih ya melihat Iya, lebih ke perempuan sakit seperti kepala aku. sih kelakuan kamu. Iya. Bener, kayak tung 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 gitu. Kok ada perempuan sebodoh aku gitu ya. Astagfirullahaladzim, bener gue baru nemu orang begini. Doakan aku ya Kak ya, Ya, semoga bismillah aku ya. bisa seperti Kakak yang bisa memilah-milih jodoh yang tepat. Amin. Terima kasih ilmunya ya Kak. Terima kasih ya. Terima kasih sudah nonton dan yang baiknya dibuang yang buruknya jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Life Talent. Bye Besti.